Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jamain. Puji puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmat dan kurnianya dapat melaksanakan Zoom dalam mempresentasikan makalah uh, komputer akuntansi yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Toko Mori Sejati. Yang saya hormati Bapak Anggi. Ahmad Anggi Hamidi dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan hasil makalah yang telah kami buat tentang analisis laporan keuangan toko Mori Sejati yang akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Walid dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurwahid Raihan dengan NIM 3323222 akan memulai penjelasan mengenai eh, makalah kami ini tentang transaksi eh, usaha dagang dari toko Morris Sejati. Pada bab 1 pendahuluan, latar belakang yang kami angkatkan adalah toko Morris Sejati merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, barang-barang kebutuhan rumah tangga. Dalam menjalankan usahanya, toko Morris Sejati perlu melakukan pengelolaan keuangan yang baik agar dapat beroperasi secara efisien dan mencapai tujuan perusahaan. Pengelolaan keuangan yang baik dapat dicapai melalui analisis laporan keuangan secara berkala. Analisis laporan keuangan memungkinkan manajemen untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, mengidentifikasi potensi masalah, dan mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi toko Morris Sejati. Hal ini meliputi neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Analisis ini mencakup perhitungan dan interpretasi beberapa rasio keuangan yang relevan, serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya, rumusan masalah yang kami angkatkan adalah yang pertama tentang apa teori keuangan, akuntansi keuangan. Yang kedua, apa definisi dan konsep neraca, laba rugi dan arus kas. Yang ketiga, bagaimana rasio dan metode analisis keuangan. Yang keempat, bagaimana sumber data, yakni transaksi toko Morris Sejati. Yang kelima, bagaimana metode analisis, yakni analisis rasio, analisis vertikal, horizontal, dan rekonsiliasi. Yang keenam adalah bagaimana analisis neraca. Yang ketujuh, bagaimana menganalisis laba rugi. Dan yang kedelapan, bagaimana menganalisis arus kas. Oh, tujuan penulisannya adalah untuk mengetahui dari segala rumusan masalah tersebut. Oh, selanjutnya, pada bab 2 landasan teori kami, yakni mengenai teori keuangan. Teori akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi keuangan kepada pihak-pihak eksternal, seperti investor, kreditor, dan pemerintah. Informasi ini digunakan untuk pengambilan keputusan investasi, kredit, dan regulasi. Laporan keuangan yang merupakan hasil utama dari akuntansi keuangan harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PSAK atau standar akuntansi keuangan lainnya yang berlaku. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan, andal, dan dapat diperbandingkan kepada para penggunanya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, Wale. Kalau kita pos ya. Baik, saya akan melanjutkan yang poin selanjutnya itu baik, saya Rangga Idfi Ananto dengan NIM 3323220 akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu definisi dan konsep neraca, laba rugi dan arus kas.
neraca. Neraca merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan yang penting. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisi mengenai posisi aset, harga, kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, posisi utang dan modal, pemegang saham, eh, kepada investor mengenai yang memiliki perusahaan, jumlah utang perusahaan, serta modal yang diinvestasikan pemegang saham dalam perusahaan. Secara garis besar, komponen neraca dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu aktiva lancar, penyertaan, aktiva tetap, aktiva lainnya, hutang lancar, hutang jangka panjang, dan ekuiditas. Pada prakteknya, dapat beberapa bentuk neraca. Neraca perusahaan dapat memilihnya salah satu bentuk tersebut. Yang pertama itu bentuk Scantro Account Form, lalu bentuk Staffel. Yang B, laporan laba rugi. Laporan laba rugi digunakan untuk menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu. Di dalam laporan ini terdapat berbagai data dari jumlah pendapatan, dari sumber pendapatan hingga jumlah biaya dan jenis pengeluaran perusahaan dalam periode tersebut. Laporan laba rugi juga digunakan untuk merelevikasikan tingkat profitabilitas perusahaan serta mengukur kinerja ekonomi suatu usaha. Laporan laba rugi biasanya disajikan dalam dua model, yaitu dalam bentuk tunggal dan juga bentuk majemuk. Yang C, arus kas. Jenis laporan keuangan yang selanjutnya, laporan arus kas. Laporan ini menunjukkan arus kas masuk yang terdiri dari pendapatan atau pinjaman pihak lain, serta arus keluar yang berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tertentu. Laporan kas juga eh, dapat juga diartikan sebagai suatu ringkasan mengenai penerimaan dan pembayaran kas pada suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan jenis ini dibagi menjadi tiga kelompok berurutan laporan keuangan, yaitu operating, investing, dan financing. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya kepada Akil Malika Sami, dipersilahkan. Baik, selanjutnya rasio dan metode analisis keuangan. Rasio. 1. Pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan menurut Kashmir merupakan kegiatan membandingkan angka membandingkan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Praktiknya, analisis rasio keuangan suatu perusahaan digolongkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, ada rasio neraka. Ada rasio neraka. Rasio neraka yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca. Lalu yang kedua ada rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi. Lalu yang ketiga ada rasio antar laporan, ada rasio antar laporan. Rasio antar laporan yaitu membandingkan angka-angka dari dua sumber, baik yang ada di neraca maupun di laporan laba rugi. Menurut Munawir, berdasarkan sumber datanya, maka angka rasio dapat dibedakan menjadi A. Rasio neraca atau balance sheet ratio. Yang tergolong dalam kategori ini adalah semua rasio yang semua datanya diambil atau bersumber pada neraca, misalnya ikuren rasio. Lalu B. Rasio laporan laba rugi atau income statement ratio, yaitu angka-angka rasio yang dalam penyusunannya semua datanya diambil dari laporan laba rugi, misalnya gross profit margin, net profit margin, operating ratio, dan sebagainya. Yang C, rasio antar laporan atau interstatement ratio, ialah semua angka rasio yang penyusunan datanya berasal dari neraca dan data lainnya dan laporan laba rugi, misalnya
Lalu ada yang kedua, bentuk-bentuk rasio keuangan. Menurut Kasmir, bentuk rasio keuangan terdiri dari sebagai berikut. A. Rasio likuiditas. Ras- Lalu yang B ada rasio profitabilitas. Lalu yang C ada rasio efisiensi, yaitu waktu pengumpulan piutang perputaran aktiva tetap terhadap nilai bersih. Oke, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Cool. Oh, baik, saya nama Wedi dengan NIM 33232111. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu menurut Harahap, rasio keuangan yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Lalu yang kedua, rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Yang ketiga, rasio rentabilitas atau profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang keempat, rasio leverage adalah rasio yang melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar. Yang kelima, rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan dalam menjalankan operasinya. Dan yang keenam adalah rasio pertumbuhan. Yang ketujuh ada penilaian dasar dan yang kedelapan ada rasio produktivitas. Selanjutnya, materi ketiga, keterbatasan rasio keuangan. Pada saat melakukan analisis laporan keuangan, akan mengalami kendala dalam pencapaian 100%. Hal ini terjadi adanya kondisi seperti hasil perhitungan. Menurut Kasmir, menyebutkan kelemahan pada rasio keuangannya itu, yang pertama, data keuangan dari data akuntansi ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Contohnya, pakai metode penyusutan yang berbeda untuk menentukan nilai penyusutan terhadap aktifanya, sehingga menghasilkan nilai penyusutan setiap periode juga berbeda. Yang kedua, adanya manipulasi data artinya dalam menyusun data, pihak penyusun tidak jujur dalam mengentri nilai angka yang ada dalam pada laporan keuangan. Lalu, perlakukan pengeluaran biaya antar satu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda. Misalnya, biaya riset dan pengembangan biaya perencana pensiun, merger, jaminan kualitas pada barang jadi, dan cadangan kredit macet. Penggunaan tahun fiskal yang berbeda juga dapat menghasilkan perbedaan. Lalu, pengaruh musiman mengakibatkan rasio komparatif akan ikut berpengaruh. Yang materi yang keempat mungkin akan dilanjutkan kepada teman saya. Kepada teman saya persilahkan. Selanjutnya saya Yudhaya Firmiza dengan NIM 33232223 akan melanjutkan materi yang keempat yaitu hubungan antar berbagai rasio. Hubungan ini bisa merupakan hubungan rasio antara laporan keuangan yang satu dengan yang lain atau hubungan dalam komponen dalam satu laporan keuangan. Hubungan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif tergantung rasio keuangannya. Sebagai contoh hubungan antar berbagai rasio keuangan. Yang pertama, hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Yang B, hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Misalnya, hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri bersifat positif. Semakin besar rentabilitas ekonomi akan berakibat besar pula rentabilitas modal sendiri. Tentu saja dengan asumsi ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain tidak berubah seperti bunga, pajak, dan rasio, rasio utang modal sendiri. Yang B, metode analisis keuangan. Bentuk-bentuk dan teknik analisis. Yang pertama, analisis horizontal. Metode analisis horizontal merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode berbeda. Biasanya, perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode lebih awal. Metode ini juga kerap diaplikasikan dengan membandingkan presentasi kenaikan dan penurunan pos-pos keuangan dari periode yang sedang dibandingkan. Dengan demikian, metode ini kerap disebut metode dinamis. Yang B, metode analisis vertikal. Metode dalam analisis laporan keuangan berikutnya adalah analisis vertikal. Analisis ini kerap dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berbeda di satu laporan sama dan di periode yang sama pula. Metode ini kerap dikatakan sebagai metode statis. Di bawah ini merupakan jenis-jenis teknik analisis yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, analisis perbandingan antara laporan keuangan.
Analisis ini dapat dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Dari analisis ini, maka akan terlihat kenaikan atau penurunan dari masih mesin komponen. Yang kedua, analisis tren. Analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Analisis ini dilakukan dari periode-periode sehingga akan terlihat apakah perusahaan mengalami perubahan naik, turun, atau tetap. Yang ketiga, analisis persentase per komponen. Merupakan analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan. Analisis ini mengetahui presentasi investasi struktur modal. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan dana. Merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam satu periode. Analisis ini untuk mengetahui jumlah modal kerja dan sebab-sebab berubahnya modal kerja perusahaan dalam satu periode. Yang kelima, analisis sumber dan penggunaan kas. Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam satu periode dan mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas dalam periode tertentu. Yang keenam, analisis rasio. Merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Yang ketujuh, analisis kredit. Analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit diluncurkan oleh lembaga keuangan seperti bank. Yang ke-8, analisis laba kotor, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode. Yang ke-9, analisis titik impas, yaitu tujuan analisis ini untuk mengetahui pada kondisi berapa penjualan produk dilakukan dan mengetahui kondisi penjualan produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Yuda Ramadhanil Putra dengan NIM 3323217 akan melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya itu neraca saldo perusahaan Toko Meris Sejati. Neraca saldo per tanggal 31 Desember 2017. Informasi tambahan yang pertama itu gedung yang diperoleh dan langsung digunakan pada tanggal 10 Mei 2013 memiliki umur ekonomis selama 20 tahun. Sementara tanah dibeli dan langsung digunakan pada tanggal yang sama. Dua kendaraan yang dibeli dan langsung digunakan pada tanggal 10 Juni 2013 memiliki umur ekonomis selama 10 tahun. Tiga, untuk penjualan dan pembelian yang dilakukan secara tunai, harga jual dan harga beli barang turun sebesar 3%. Selanjutnya itu seluruh penjualan dan pembelian secara kredit maupun tunai dilakukan melalui bank. Begitu juga dengan pembayaran gaji, sementara transaksi-transaksi lainnya. Selanjutnya itu asuransi yang dibayarkan pada tanggal 1 Desember 2017 sebesar 8.400.000 memiliki masa pertanggungan selama 2 tahun. Selanjutnya itu gaji sebesar 4 juta dibayarkan setiap tanggal 30 dengan asumsi 30 hari kerja. Selanjutnya itu metode analisis. Pertama, analisis rasio merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan. Kedua, metode analisis vertikal. Ini kerap dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berbeda di satu laporan sama dan di periode yang sama pula. Metode ini kerap dikatakan sebagai metode statis. Ketiga, metode analisis horizontal merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode berbeda. Biasanya perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode lebih awal
Metode ini juga kerap diaplikasikan dengan membandingkan persentase kenaikan dan penurunan pos-pos keuangan dari periode yang sedang dibandingkan. Dengan demikian, metode ini kerap disebut metode dinamis. Selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu hasil pembahasannya yang dapat dilihat. Yang pertama yaitu A. Accurate ratio dan Queen ratio. Yang pertama, accurate ratio ada A itu aset lancar dibagi kewajiban lancar. Ini mana aset lancarnya 1.138.631 dibagi 61.300. Hasilnya itu 2,26. Quick ratio-nya aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Di mana 138.631.000 dikurang 67,125.000 dibagi 61.300. Jadinya 1,17. Interpretasinya, perusahaan memiliki kemampuan likuiditas yang cukup baik. Current ratio di atas 2 menunjukkan aset lancar lebih dari cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang B, debt to equity ratio dan debt ratio. Debt to equity ratio total uang dibagi total ekuitas, di mana 61.300 dibagi 383.070 rupiah, yang hasilnya itu 0,16. Debt ratio-nya total uang dibagi total aset, di mana 61.300 dibagi 444.370, di mana hasilnya 4,14. Rasio utang rendah menandakan bahwa struktur pendanaan perusahaan didominasi oleh modal sendiri sehingga memiliki risiko keuangan yang rendah. Yang selanjutnya, manajemen aset lancar dan tetap. Aset lancar mendominasi sebesar 31,2% dari total aset, sedangkan aset tetap mencakup 68,8%. Aset tetap terutama terdiri di tanah, gedung, kendaraan, dan peralatan. Yang selanjutnya itu analisis laporan laba rugi. Yang pertama itu gross profit manager and net profit margin. Gross profit margin ya di mana laba kotor dibagi pendapatan, yaitu minus 519 dibagi 5.856 sama dengan negatif 8,86%. Net profit marginnya itu laba bersih dibagi pendapatan, minus 7.679 dibagi 5.856 sama dengan minus 131,2%. Perusahaan mengalami kerugian baik pada tingkat laba kotor maupun laba bersih. Biaya pokok penjualan melebihi pendapatan dan beban organisasinya yang tinggi membesar kerugian. Yang selanjutnya B, opening expense ratio. Opening expense ratio beban operasional dibagi pendapatan 7.160.000 dibagi 5.856 jadinya 122,3%. Beban operasional yang sangat tinggi menunjukkan inefisiensi dalam pengendalian biaya sehingga perusahaan tidak mampu menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasional. Yang selanjutnya, inventory turnover. Inventory turnover adalah HPP dibagi rata-rata persediaan. 6,375 dibagi 70,200
ditambah 67,125 dibagi 2. Jadinya 6375 dibagi 68,662 jadinya 0,093. Dan selanjutnya analisis laporan arus kas. Arus kas dari operasional walaupun perusahaan mengalami rugi sebesar minus 7679, namun arus kas dari aktif operasional tetap positif sebesar 28.106.000. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian sebesar 79.960 serta kenaikan akun utang. Yang B, arus kas dari investasi pengeluaran besar 5.700.000 mengindikasikan adanya pembelian aset tetap berupa pelaratan, menunjukkan adanya investasi jangka panjang. Rekonsiliasi laba bersih ke kas versi operasi. Penyelesaian terbesar berasal dari depresiasi aset tetap dan peningkatan utang usaha. Baiklah, itulah penampilan makalah dari kelompok kami dari kelompok 1. Jika ada kekurangan dan salah, kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, stop recording.